Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Azas Ruang Dalam. Jumpa lagi sama saya, atau ini baru pertama kalinya ya. Kita kali ini akan membahas tentang materi ergonomi di interior gitu. Pertama-tama kita bahas dulu dari pengertiannya gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ergonomi itu terbagi atas dua kata dari bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergon itu artinya kerja, nomos itu artinya aturan atau prinsip. Nah, ergonomi itu menurut Sutalaksana adalah ilmu yang mempelajari mengenai sifat dan keterbatasan manusia yang digunakan untuk merancang sistem kerja, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan baik. Menurut International Ergonomics Associate bahwa ergonomi itu memberikan sumbangan untuk rancangan dan evaluasi tugas pekerjaan, produk lingkungan, dan sistem kerja agar dapat digunakan secara harmonis sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan manusia gitu. Definisinya juga sama mirip-mirip. Ini saya ambil dari BINUS bahwa ergonomi ini penting karena si ergonomi itu adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Nah, teknologi perancangan kerja yang didasarkan pada ilmu-ilmu biologi manusia itu ada si anatomi, fisiologi, dan psikologi itu tadi. Ilmu-ilmu antardisiplinnya yang juga mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungannya. Jadi dasar-dasar ilmu ergonomi itu ada dari kinesiologi, biomekanika, dan antropometri. Nah, yang akan kita pelajari lebih detail sebenarnya kalau di interior itu kaitan ergonomi adalah dengan antropometri itu tadi. Jadi ilmu tentang pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran di tiap individu atau kelompok lain. Nanti kita jelaskan ya kaitan antara ergonomi dan antropometri. Kenapa dia itu penting dalam perencanaan desain interior. Tujuan dari ergonomi ini tadi itu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat dari pekerjaan itu. Bisa dibaca juga, dia juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, kemudian menciptakan keseimbangan rasional antar aspek teknis, ekonomis, antropologis dari sistem kerja, dan meningkatkan keselamatan itu tadi. Untuk jenis-jenisnya, secara umum dia dibagi dua, ada ergonomi makro, ergonomi mikro. Untuk makro itu merupakan keilmuan yang jauh lebih luas lagi. Dia mencakup organisasi, perusahaan, masyarakat luas, atau bahkan negara. Nah, di ergonomi mikro itu keilmuan yang mencakup ruang-ruang kerja lingkupnya kecil, seperti workstation gitu ya, fisiologi kerja, dan lain-lain. Kalau dibagi berdasarkan fungsinya, dia ada ergonomi fisik, ergonomi kognitif, ergonomi organisasi, dan ergonomi lingkungan. Ini semuanya bisa teman-teman baca sendiri. Pada intinya sebenarnya ergonomi itu penting supaya nanti kalau mendesain sesuatu itu arahnya ke kenyamanan. Karena mendesainnya itu sesuai dengan ukuran-ukuran dan standar-standar yang sudah ditetapkan. Tergantung teman-teman itu nanti mau mendesain area yang bagaimana. Jadi kalau di arsitek itu sebenarnya teman-teman mungkin lebih pegang data arsitek gitu ya, data arsitek. Sebenarnya mirip juga. Cuman kalau di interior karena kita itu based on human sekali, tidak hanya data arsitek yang kita pegang, tetapi juga data-data dari ergonom ini tadi. Buku-buku yang bisa saya sarankan itu salah satunya yang selalu jadi diktat kita adalah Julius Panero, Human and Dimension gitu ya teman-teman. Karena basicnya itu tadi human, kita juga harus paham bagaimana manusia itu beraktivitas. Dari situ kita menyesuaikan rancangan-rancangan kita sesuai dengan kenyamanan dan aktivitas manusia itu tadi. Itulah kenapa si ergonomi sama antropometri ini penting. Nah, ini dia manfaatnya itu tadi ya kan. Menambah kecepatan melakukan aktivitas dan ketepatan, juga mengurangi energi serta kelelahan yang berlebihan. Karena sudah optimal semuanya didesain berdasarkan aturan-aturan standar ergonomi dan
antropometri. Jadi macam-macam juga bentuknya, tergantung mau mendesain untuk siapa, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah orang Asia maupun orang Eropa kan akan berbeda karena ukuran tubuh kita dan persentil kita beda-beda. Gitu. Ini tadi kaitannya dengan ilmu ergonomi yang yang sangat berkaitan. Jadi si antropometri ini berasal dari kata antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Jadi pada intinya dia itu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia berdasarkan ukuran tiap individu atau kelompok atau lain sebagainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa antropometri digolongkan ke dalam ukuran macam-macam, bisa dipersentilkan. Untuk ukuran orang Asia akan berbeda dengan orang Eropa. Ukuran anak kecil juga akan berbeda dengan elderly yang orang tua gitu ya teman-teman. Karena bentuknya tubuh juga beda-beda, kecepatan pergerakan juga berbeda-beda, dan aktivitasnya juga akan berbeda. Sama juga secara umum, jadi ada antropometri statis dan dinamis. Jadi kalau statis itu diukur dalam keadaan diam manusianya. Kalau dinamis, dia diukur dalam keadaan bergerak atau sedang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan. Faktor-faktornya apa aja di dalam antropometri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu tadi. Jadi bisa yang mempengaruhi antropometri atau ukuran tubuh manusia itu berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, rumpun, dan suku bangsa. Seperti yang saya bilang tadi, orang Asia akan berbeda dengan orang Eropa. Kebanyakan orang Asia akan lebih cenderung lebih pendek daripada orang Eropa gitu ya teman-teman. Kemudian kondisi sosial-ekonomi serta asupan gizi, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, ini juga akan berbeda. Orang-orang yang bekerja di lapangan misalnya, dengan yang hanya bekerja duduk di dalam kantor juga akan berbeda, dan waktu pengukurannya. Sama, tujuannya juga mirip karena mereka berkesinambungan antara antropometri dan ergonomi, jadi dia mengurangi tingkat kelelahan kerja, meningkatkan performa kerja, dan meminimalisasi potensi kecelakaan kerja. Makanya, di dalam perencanaan interior sangat penting untuk memperhatikan ilmu ergonomi dan antropometri dalam setiap desain, sekecil apapun. Mau itu kursi, mau itu meja, jarak antar meja, jarak antar kursi, tinggi lemari, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Prinsipnya juga sama, jadi prinsip perencanaan fasilitas berdasarkan individu ekstrim ya, jadi ada minimum maksimum, juga berdasarkan perencanaan produk yang dapat dimanfaatkan untuk rentang ukuran tertentu. Misalnya kursi kemudi yang bisa diatur maju mundur, kemiringan dan sandarannya gitu. Kemudian prinsip perencanaan produk dengan ukuran rata-rata. Rata-rata ini masuk banyak ya, contohnya misalnya kursi juga kita bisa punya ukuran yang saya hafal itu biasanya 45 kali 45 cm gitu. Tinggi meja biasanya di kisaran 80 cm. Kecuali kalau kita bikin ergonomi extraordinary, di mana mungkin ingin membuat custom karena bibitnya pendek gitu. Saya pernah menemui salah satu rumah teman saya bahwa ini kok pendek banget ya. Kenapa letak island untuk kompornya pendek? Ternyata karena dia menyesuaikan antropometri dari bibitnya tadi gitu. Jadi itu bisa macam-macam. Cara pengukurannya juga bisa dengan antropometer gitu ya, jangka sorong atau pita antropometer ini tadi untuk mengukur tubuh-tubuh manusia itu tadi. Jadi kenapa desain bisa custom juga mengikuti dari si penggunanya gitu ya teman-teman. Atau bisa juga dengan persentil cara mengukurnya. Jadi menunjukkan presentasi tertentu dari sekelompok orang yang memiliki dimensi yang sama. Gitu tadi. Nah, ini ada beberapa contoh ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan berdasarkan standar di buku Julius Panero. Saya ambil beberapa contoh interior misalnya tentang aktivitas dalam kantor atau resepsionis gitu ya. Jadi jarak pandangnya mata itu diukur. Jarak antara orang duduk dengan orang yang berdiri, jarak mejanya juga diukur semua teman-teman. Kalau misalnya memang ada sedikit
koridor, itu ada orang gambar di samping itu untuk jalan itu juga diukur, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Dihitung dalam inci maupun sentimeter, seperti yang bisa dilihat. Nih, kayak gini contoh gambar area resepsionis ya. Dari segi ergonomi dan antropometri dilihat baik, mengingat ukuran-ukurannya juga sesuai dengan ukuran minimal antropometri. Kemudian tadi sudah aktivitas kantor di resepsionis, kemudian masuk ke area lobby, itu juga sudah ada ukurannya sendiri-sendiri teman-teman. Minimalnya gitu paling enggak. Dikatakan ergonomi itu apabila sudah masuk antropometrinya juga masuk dalam kategori minimal banget. Jadi ketika lebih kecil dari itu akan tidak nyaman karena tidak sesuai gitu. Jadi jarak-jaraknya itu juga sudah diukur gitu, teman-teman bisa buka bukunya, bisa belajar sesuai dari situ. Gini contoh-contoh gambar yang di area lobby, kemudian ada aktivitas di area kerja juga nih, antar meja. Jadi ada jarak antar meja itu berapa baiknya minimalnya. Ketika kurang dari itu akan tidak baik, bukan berarti juga kalau luas-luas nanti akan baik juga, tergantung dari jumlah pengguna di dalam situ. Misalnya gini, kenapa area lobby itu dibikin luas-luas gitu ya, misalnya ketika area lobby dibikin kecil-kecil karena ternyata yang di situ kan masanya akan banyak, jumlah orang yang beraktivitas itu kan akan banyak juga, jadi makanya dibikin luas-luas. Ketika kamar tidur dibikin luas tergantung apa saja aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Jarak antara televisi misalnya dengan kasur itu terlalu jauh loh. Fungsinya apa? Kalau memang fungsinya untuk melihat ya ada jarak minimal dan maksimalnya. Ketika itu terlalu jauh ya nggak akan jadi fungsi televisi itu tadi nggak akan jadi dilihat gitu ya. Karena kan terlalu jauh nggak kelihatan juga. Jadi mesti dilihat berdasarkan aktivitasnya dan fungsinya dan berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas di dalam ruangan tersebut. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir, ini ada contoh penerapan aktivitas kantor di area arsip gitu ya. Ini yang seperti saya bilang tadi, kalau lemari-lemari gitu ya, itu juga ada ukuran-ukuran yang teman-teman, minimal-minimalnya. Dimana kalau ada dua lemari yang berhadapan, dengan dia lemarinya itu sorong, berapa minimalnya kita harus menyediakan space supaya sorongnya bisa terbuka dua-duanya. Dan orang itu bisa dua orang bisa melakukan aktivitas minimal berdiri dan jongkok di yang paling bawah untuk membuka lemari itu tadi. Itu juga sudah ada ukurannya. Jadi teman-teman tinggal aplikasikan saja berdasarkan yang sudah sesuai dengan SNI tadi, yang sudah yang mohon maaf standar ya, bukan SNI. SNI kan banyak Indonesia. Standar-standar tadi. Nah, teman-teman juga harus sesuaikan apakah ini ukuran-ukuran untuk untuk orang-orang rata-rata atau teman-teman punya ergonomi yang lebih extraordinary lagi dengan ukuran-ukuran yang berbeda untuk anak-anak misalnya, untuk elderly atau untuk khusus orang Asia itu tadi dan lain-lain juga harus disesuaikan. Oke. Segini dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini gitu ya, teman-teman bisa mengembangkan lagi ilmu ini di luar perkuliahan ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman mendesain ke depannya gitu ya, walaupun teman-teman dari arsitektur ada baiknya juga untuk mendapatkan ilmu ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.